subscribe, like video, get notified. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Dewi Supriyansi dengan NIM 230406744541. Saya Herudanise dengan NIM 230406744542. Saya Sri Lestari dengan NIM 230406744547. Saya Jumira dengan NIM 23040674551. Kami akan menguraikan salah satu contoh analisis jabatan di instansi kami sebagai tugas dari mata kuliah PSDM. Analisis jabatan. Definisi analisis berasal dari kata analisis yang artinya mengurai. Jabatan bermakna jabatan struktural maupun jabatan non-struktural. Job analysis adalah fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting jabatan tersebut seperti tujuan, tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, kompetensi, dan sebagainya. Menurut Better dan Davis 1996, Schuler dan Jackson 2006, job analysis adalah proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi pegawai yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Kesimpulan analisis jabatan: proses, teknik, dan metode pengumpulan data, mengolah menjadi informasi jabatan yang akan disajikan untuk kepentingan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Kemampuan mengumpulkan, mengkategorikan, mendokumentasikan seluruh informasi yang relevan dari suatu job melalui serangkaian kegiatan yang sistematis dan metodologis. Informasi jabatan. Job analysis menghasilkan informasi jabatan yang meliputi informasi tentang nama jabatan, letak dan kode jabatan, ikhtisar jabatan atau job summary, uraian tugas atau task description, uraian kegiatan atau activities description, hasil kerja. Bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja yang diharapkan, kelas jabatan. Analisis jabatan memiliki fungsi untuk menggambarkan jabatan: 1. Penyusunan program diklat, 2. Penyusunan formasi, 3. Rekrutmen dan seleksi, 4. Administrasi gaji dan upah, 5. Penggolongan jabatan, 6. Penilaian prestasi, mutasi dan promosi, 7. Perencanaan organisasi, dan 8. Perbaikan kondisi kerja. Salah satu jabatan yang ada di instansi kami adalah pengadministrasi perkantoran. Dengan ikhtisar jabatan, menerima, mencatat, menyimpan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah SLTA sederajat, yaitu boleh SMA paket C ataupun SMK. Jabatan pengadministrasi perkantoran memiliki uraian tugas seperti yang tertera pada layar. Salah satu contohnya adalah menerima, mencatat, dan menyortir administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian. Dengan output dokumen administrasi perkantoran, diasumsikan dalam 1 tahun mengerjakan 400 dokumen dengan waktu penyelesaian masing-masing dokumen 0,16 jam, sehingga diperoleh jumlah jam 64 jam, sehingga kebutuhan pegawai adalah 0,047. Dari uraian seperti itu didapatkan jumlah 3,675
personil sehingga dibulatkan ke atas, sehingga kami menyimpulkan di instansi kami membutuhkan pegawai pengadministrasi kantor sejumlah 4 orang pegawai. Bahan kerja yang diperlukan oleh pegawai dengan jabatan pengadministrasi perkantoran antara lain berupa bahan, data, informasi administrasi, informasi persuratan, informasi tugas terkait direktif, dan informasi pengantar untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti mencatat, menerima, menyortir administrasi, mengelompokkan surat, melaporkan hasil pelaksanaan tugas, dan sebagainya. Perangkat kerja dari jabatan tersebut adalah SOP atau peraturan perundang-undangan terkait sorter, dokumen, tugas, dokumentasi, tugas direktif, dan lembar pengantar administrasi perkantoran. Dan tanggung jawabnya adalah menyimpan administrasi perkantoran dengan baik, mendokumentasikan surat administrasi perkantoran, melaporkan administrasi perkantoran. Wewenang dari jabatan tersebut yaitu menerima administrasi perkantoran, mencatat administrasi perkantoran, menyimpan administrasi perkantoran. Koalisi jabatan yaitu dan perangkat daerah Kabupaten Magetan dalam hal konsultasi dan koordinasi. Kondisi lingkungan kerja memiliki aspek keadaan ruang 4x4 meter, suara tenang, getaran tidak ada, penerangan cukup, keadaan tempat kerja nyaman, letak strategis tempat kerja dalam ruangan, suhu sejuk, udara bersih. Syarat lain dari jabatan tersebut yaitu memiliki keterampilan kerja, mampu dengan menguasai komputer dan mendokumentasikan atau mengarsipkan administrasi perkantoran, bakat kerja yaitu kecekatan jari, bakat ketelitian, intelijensia, temperamen kerja, feeling eye defect, measurable and variable criteria, reportative and continuous, minat kerja, realistik, sosial, konvensional, upaya fisik, berbicara, berjalan, melihat, kondisi fisik, jenis kelamin, umur maksimal, tinggi badan, berat badan, postur badan, penampilan, keadaan fisik, fungsi pekerjaan, hubungan dengan data, yaitu menganalisis data, hubungan dengan orang, menerima instruksi, hubungan dengan benda, mengerjakan presisi, prestasi kerja yang diharapkan yaitu nilai kinerja yang baik. Kelas jabatan tersebut adalah 5. Sekian uraian tugas dari kelompok 2, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum